worthy to be praised, Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
saat badai bergelora, ku akan terbang atas masa. Ku tenang sebab Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa. Katakan, Ku tenang sebab di saat badai ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa. Ku tenang sebab ku tenang sebab Kau ku tenang mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang menyertai kami. In Jesus name. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena firman Allah berkata ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Itu janjinya. Setuju boleh katakan amin. Saya sangat percaya sekali itu saudara. Karena Tuhan itu sulit untuk kita lukiskan. Setuju boleh katakan amin. Dia terlalu besar, melebihi apapun yang kita bisa pikirkan. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin kita boleh baca bersama. Ayat ini sangat menjamah hati saya secara pribadi. Saudara, mungkin kita sudah baca berulang-ulang. Ketika Yesus Dia mau naik ke surga, Dia di satu tempat yang sangat luar biasa. Artinya saudara, tempat itu merupakan tempat di mana Yesus selalu singgah. Saya ingin kita baca Lukas 24 ayat ke-50. Mungkin bisa lagu tadi nggak apa-apa. Ya. Di situ dicatat, lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Kita boleh baca ayat selanjutnya. Di situ dikatakan apa saudara? Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Saudara, kota ini bukan kota, ini hanya desa yang kecil. Ini cuma dusun yang kecil, saudara. Kalau Anda baca di firman Tuhan, ya, saudara, kata Betania ini adalah satu dusun yang kecil. Itu di lereng, saudara, yang di situ banyak tumbuh pohon ara dan pohon kurma. Sebab itu arti daripada Betania itu disebut bahwa tempat kurma, rumah kurma, dan juga rumah ara. Boleh lagu tadi nggak apa-apa? Nah saudara, aku yang kasih, jadi tempat ini bukan yang satu pemukiman yang besar, cuma tempat yang mungkin cuma 20 kepala keluarga yang ada di sana, saudara. Dan itu bukan pemukiman, bukan rumah-rumah, tapi mungkin cuma tenda-tenda nomaden, orang-orang yang sederhana, saudara, yang ada tinggal di situ. Tapi saudara, kenapa tempat ini menjadi tempat yang sangat selalu kalau Anda baca, Yesus sering singgah di desa Betania ini, dekat Betfage, saudara. Yesus sering berada di sana. Padahal ada begitu banyak tempat-tempat yang mungkin lebih bagus, lebih besar. Tapi kenapa tempat ini menjadi tempat yang sangat memorial banget ya? Karena Yesus terangkat ke surga di daerah ini, saudara. Ternyata arti daripada kata Betania itu sendiri adalah rumah jawaban. Ada kata yang lain juga disebut di situ bahwa Betania itu adalah rumah kemiskinan. Karena di situ ada orang kusta yang disembuhkan, tapi di sana juga ada teman-teman terdekat daripada Yesus sendiri, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Ada lagu lama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Panggil namanya Yesus, Yesus, dengar orang lain kau jangan jalan terus. Yesus, Yesus, panggil namanya, dengar doa orang lain kau, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar jangan jalan terus. Saudara tahu bahwa tempat ini tempat yang biasa, desa yang kecil, dikatakan daerah miskin. Tapi kenapa Yesus selalu merasa nyaman ada di sana? Karena di sana ada sahabat-sahabatnya, Maria, Marta, Lazarus, saudara, yang mereka selalu membuka hati, membuka diri. Sekalipun tempat yang kecil, tempat yang dikatakan tempat daerah kumuh, cuma 20 kepala keluarga mungkin dengan tenda-tenda, bukan rumah-rumah yang bagus atau pemukiman. Tapi Betania mendapatkan tempat di hati Yesus. Sehingga sebelum dia naik ke surga,
dia mengangkat tangannya dan melepaskan berkat. Di situ ada tempat yang menjadi sejarah. Karena dia ingin memberitahu kepada setiap murid-muridnya bahwa dia tidak hanya ingin menjadikan mereka hanya murid, hanya anak, hanya menjadi hamba. Tapi dia ingin supaya dikenang bahwa mereka adalah sahabat-sahabatnya. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak hanya ingin menyelamatkan Anda saja. Tapi Alkitab mencatat, Yohanes 15 ayat 15 berkata bahwa aku tidak hanya menyebut engkau menjadi hamba, but you are my friend. Engkau sahabatku, kata Tuhan. Dan saya percaya ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya tetap akan ingat bahwa mereka bukan hanya sekedar yang mengikuti Yesus, tapi mereka adalah kekasih-kekasih, sahabat. Ada berapa di antara saudara malam hari ini yang bukan hanya engkau mengikuti Yesus dari jauh, tapi ingin menjadi temannya, menjadi orang yang dekat dengan dia. Berapa di antara saudara yang rindu bersama dengan saya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya kerinduan Tuhan supaya kita getting deeper, lebih daripada yang kita bisa dengar apa kata orang. Dia ingin supaya Anda mendekat, saudara. Dan untuk mendekat itu ada harga. We have to pay the price. Setuju, boleh katakan amin. Tidak peduli berapa lama Anda ikut Tuhan, tidak peduli berapa lama Anda melayani Tuhan. Tapi adakah di antara saudara yang tahun demi tahun bahwa ternyata Anda adalah sahabat, orang yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada berapa di antara kita kadang memperlakukan Tuhan seperti tukang suruh? Kadang kita suka lupa, He is a person. Dia adalah pribadi. Setuju, boleh katakan amin. Jika Anda punya teman baik yang seharian Anda jalan dan kemudian Anda tidak pernah ngobrol, bukankah kita kadang suka lupa? Satu hari kita sibuk dengan kepentingan kita, bahkan bisa berminggu-minggu. Kadang Yesus menjadi tempat persinggahan terakhir saja. Kalau kita perlu dia, kalau kita butuh dia. Tapi hari ini dengan memperingati pencurahan Roh Kudus, saudara, dia ingin Anda dan saya lebih dekat lagi dengan dia. Setuju, boleh katakan amin. Dan Anda bukan orang yang jauh, tapi adalah sahabat, orang-orang yang dekat di hati Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya, saudara, cara kita memperlakukan orang yang penting dalam hidup kita, kita tahu caranya seperti apa. Cara Anda menghormati mereka, cara Anda mengutamakan mereka, cara Anda memprioritaskan mereka, cara Anda menyambut mereka, cara Anda serve mereka. Kalau mereka orang penting, mereka adalah orang yang di atas Anda, mereka orang yang Anda look up, yang Anda beri penghormatan tertinggi. Kita secara otomatis sudah tahu ketika Anda masuk mungkin di kantor yang dimana banyak pemimpin-pemimpin hebat di sana. Saudara, Anda dan saya tanpa disuruh sudah tahu bagaimana caranya untuk mempersiapkan untuk bertemu dengan orang penting, dengan orang-orang hebat. Tapi berapa di antara kita kadang suka lupa, setiap minggu bahkan setiap dalam ibadah Anda berjumpa dengan Yesus. Dalam doa-doa pribadi di rumah, dalam hidup sehari-hari, saudara, kadang kita menjadikan dia nomor sekian, panseref saja. Kalau perlu baru kita kejar dia, baru kita minta tolong kepada dia. Tapi kalau enggak terlalu perlu, mungkin karena berpikir, aku cukup baik, aku enggak ada masalah. Padahal Yesus selalu mencari orang yang ketergantungannya kepada dia. Itu yang selalu membuat dia berhenti. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Anda lihat dalam sejarah, dalam Alkitab dicatat ketika Yesus berjalan masuk di setiap kampung, setiap orang yang datang, saudara, banyak sekali. Bukan hanya satu dua orang, dikatakan berombongan, berdesak-desakan. Tapi Alkitab selalu mencatat ada orang yang berdiri jauh, orang kusta. Dia berdiri 100 hasta, 100 langkah.
Tapi suaranya menggetarkan hati Yesus. Dia berseru dengan suara nyaring. Sekalipun ada orang banyak dan cukup jauh. Itu yang membuat Yesus selalu berhenti dan selalu bilang, "What do you want?" Kamu mau apa? Sebab itu saya percaya kekristenan boleh sama di mana-mana. Tapi yang membedakan kedekatan Anda dengan Dia. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam kedekatan itu kita bangun hubungan setiap hari. Dan kita memberikan tempat yang terutama dalam hidup kita. Saudara, itu yang membuat surga tidak pernah menahan kuasanya. Alkitab mencatat orang yang lewat berseru dengan lemah karena tidak punya daya. Wanita pendarahan yang sudah kehabisan darah, sudah kehabisan uang. Dan di sela-sela orang yang begitu banyak, dia bahkan tidak memanggil nama Yesus dengan kencang karena sudah sakit bertahun-tahun. Tapi imannya dan keinginannya menggetarkan pintu surga. Yang membuat Yesus bilang, kuasa mana? Ada orang yang menarik, yang membuat kuasaku keluar. Hanya perempuan yang biasa, sederhana, miskin. Hari ini Tuhan tidak pernah membatasi apapun. Dia selalu mencari orang-orang yang mau ditolong, yang mau datang mendekat. Karena Anda dan saya bukan anak tetangga, tapi kita adalah sahabat. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh lihat kiri kanan, boleh bilang, kamu sahabat Yesus. Amin. Dan saya percaya kalau Dia menjadi sahabat, engkau bisa cerita apapun, kau bisa curhat apapun, karena Dia selalu setia untuk mendengarkan. Setuju boleh katakan amin. Saya percaya sekali itu janji Tuhan. Bahkan yang luar biasa ketika Dia terangkat ke surga, Dia mengedangkan tangannya di Betania dekat Betfage. Apa yang Dia lepaskan? Berkat Tuhan kepada setiap murid-muridnya, anak kesayangan, bahkan sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan Alkitab mencatat, Dia katakan, aku pergi ke tempat yang tinggi dan mulia. Tapi aku meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengirimkan Roh Kudus, penolong kita, menghibur kita, jalan bersama dengan Anda dan saya. Sebab itu saudara, ketika saudara diselamatkan, kemudian ada step untuk kita jalan bersama dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, getting deeper, lebih dalam lagi dengan Dia. Bahkan lebih dari itu, Anda ingin dipenuhi oleh kuasanya, dipenuhi oleh semua kepenuhan ilahi dari surga. Itu yang akan membedakan setiap Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Anda kemudian tidak berjalan sendiri. Arti Immanuel, saudara, artinya Tuhan yang bermanunggal di dalam semua keterbatasan kita, semua kelemahan kita. Dia ingin berdiam di dalam kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu tidak peduli ketika Lazarus dikatakan sudah berbau, sudah 3 hari, sudah tidak ada harapan. Tapi Alkitab mencatat kubur itu kemudian digeserkan. Dan kemudian Yesus memanggil Lazarus, Lazarus keluar. Tidak ada kuasa yang bisa membatasi kuasa dari tempat maha tinggi. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, dan saya percaya itu yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Waktu yang lalu saya pernah datang dan saya pernah cerita kami hampir kebakaran di rumah. Tapi tadi pagi juga hampir kejadian lagi. Jadi saya sepanjang hari itu rasanya Tuhan, it's only about your grace. Saudara, ya mungkin saya lupaan ya. Jadi karena kecapean kemarin, saya beres-beres karena mbaknya juga belum pulang. Tapi semua anak-anak lagi kurang sehat sebenarnya. Jadi jam berapa tuh masih tidur sebenarnya. Tapi saya coba bangun, saya masak sedikit. Saya lupa ke atas, saudara. Saya udah mau tidur, udah kena baca-baca Alkitab dulu. Udah mau tidur, saudara. Tiba-tiba ada orang telepon, tuh saya ingat buka pintu, asap udah naik. Saya lari cepat ke bawah, saudara. Aduh, saya pikir, aduh ini anak-anak di atas gimana ini. Saudara, untung belum, saudara, tapi asap udah
sampai udah apa sih yang dimasak itu udah terlempar-lempar. Dan saudara situ saya lihat Tuhan, dia tuh gak tinggalkan. Setuju boleh katakan amin. Saya percaya Tuhan. Saya tadi pagi sebelum suami saya pergi, saya bilang sama suami, saya panggil Dad, kita doa. Ya kita udah doa, tapi doa lagi Dad. Saya bilang saya tadi malam mimpi gak bagus. Kita tolak, saya mimpi kok ini rumah kita tuh gelap sekali. Kok seperti di rumah sakit, jadi tidak ada dinding, cuma kayak tiang-tiang tapi gelap. Jadi sebelum suami saya pergi tadi kita doa. Saya bilang pegang tangan, doa lagi, doa. Batalkan setiap mimpi itu. Dan ternyata saudara, Tuhan begitu setia. Kita punya sahabat yang baik. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin saudara. Hari ini saudara, berapa di antara saudara yang mau memperlakukan Tuhan dengan hormat, dengan yang terbaik? Setuju boleh katakan amin. Saya ketemu udah banyak teman-teman saya. Ya saya nggak tahu orang berbeda ya. Tapi saya tahu banyak sekali teman-teman saya yang disembuhkan, yang diberkati secara keuangan, yang dibukakan jalan, yang dipulihkan. Saudara hari-hari ini rasanya hilang semangat untuk mencintai Tuhan karena mereka berpikir ya Yesus cuma sampai di situ saja. Cuma tukang jawab, tukang suruh, tukang buat mujizat. Padahal He is a person. Dia adalah pribadi yang Anda perlu bangun. Build your relationship setiap hari. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak peduli sesibuk apapun Anda. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin Anda orang yang anak-anak muda yang lagi kuliah, lagi kerja, yang lagi study. Ada orang tua mungkin udah lanjut usia. Ada banyak keterbatasan. Tapi saya percaya kalau Anda dan saya menjadikan dia yang utama, yang terutama, prioritas saudara. Tidak ada apapun yang membuat jarak sehingga dia selalu jadi nomor sekian. Saya keliling kemana-mana, ketemu dengan anak-anak muda yang ketika diceritakan bagaimana dia sampai sukses, mereka selalu bilang mereka cuma memberikan diri, hidup, berjalan dalam Tuhan, mengandalkan dia. Karena saya percaya janji firman Tuhan tidak pernah meleset. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang hidup berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada open heaven, ada kuasa Tuhan yang selalu dicurahkan atas setiap kita. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan dari LMCC Karawaci. Berapa di antara saudara yang mulai hari ini, saya ingin kita baca ayat yang terakhir saudara. Ayat terakhir dalam Yohanes 15 ayat 15, saya undang tim Pressure Mercy boleh bersama. Di situ dicatat bahwa Anda dan saya bukan lagi bahkan hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Ada berapa di antara saudara, Tuhan sudah banyak bicara kepada saudara apa yang dia akan siapkan, apa yang dia akan kerjakan. Karena Anda dan saya bukan anak tetangga. You are his best friend, teman yang paling terdekat. Anda bahkan berapa di antara saudara Anda tidak punya teman baik, karena teman baik mungkin menikam dari belakang. Tapi you have Jesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus orang lain kau. Just